Dikisahkan ada sepasang suami istri yang hidup bahagia bersama satu putranya bernama John. Keseharian mereka diliputi dengan rasa bahagia, damai, dan tentram. John duduk di kelas 4 SD dan pada saat itu John sedang libur kenaikan kelas. John dan kedua orang tuanya merencanakan untuk liburan ke Brastagi. Mumpung John sedang libur, bagaimana kalau kita pergi liburan? Setuju, tapi kemana Pak? Kalau ke Brastagi mau? Mau. Kapan kita berangkat Pak? Mama sama John maunya kapan? Besok. Oke, jadinya besok berangkatnya ya. Keesokan paginya, ayah, mama, dan John segera bersiap-siap untuk berangkat dengan naik bus. Ayah John, mama, dan John sudah sampai di terminal dan sedang menunggu bus. Tak lama kemudian, bus datang dan mereka segera naik ke dalam bus. Di dalam bus, John sudah tidak sabar untuk sampai di Brastagi. Lalu John bertanya kepada mamanya. Ma, berapa lama lagi kita akan sampai? Sebentar lagi kita akan sampai nih. Di tengah perjalanan, tiba-tiba rem bus tersebut blong dan membuat bus tersebut mengalami kecelakaan dan semua penumpang termasuk ayah dan mama John tewas kecuali John. Hanya John yang selamat dari kecelakaan bus tersebut. John berjalan keluar dari bus tersebut dengan penuh luka dan pingsan di tempat. Ketika John bangun dari pingsannya, ia sudah berada di rumah sakit dan bertanya kepada dokter yang menangani John. Ibu dokter, maaf, mengapa saya bisa ada di sini? Kamu dari siuman ya? Iya, tadi ada saudara suami istri yang bawa kamu ke sini karena luka yang ada di badan kamu cukup serius. Di mana mereka, Bu Dokter? Mereka sudah pergi, tetapi mereka akan datang kembali untuk menjenguk kamu. Bu Dokter, saya mau bertemu mereka. Nanti ya John, soalnya kamu harus beristirahat. John hanya diam ketika ibu dokter menyuruhnya untuk beristirahat. Setelah ibu dokter pergi meninggalkannya. Tak lama kemudian John berinisiatif untuk kabur dari rumah sakit. Setelah John kabur dari rumah sakit, perawat datang untuk memeriksa keadaan John. Pasiennya kemana ya? Setelah membuka pintu, perawat tersebut terkejut karena John sudah tidak ada di tempatnya. Ibu dokter, Ada apa? pasien kita yang bernama John hilang. Ibu dokter dan perawat pun panik karena tidak menemukan John. Sementara itu, John yang berada lumayan jauh dari rumah sakit merasa bingung karena ia tidak tahu harus pergi kemana ia pergi. Ketika John sedang bingung, tiba-tiba ada 3 orang penjahat yang ingin menculik John. Ketiga orang penjahat tersebut bernama Roy, Vance, dan Jack. Wewe, lihat tuh ada yang kebingungan. Ayo kita culik dia. Udah, yuk kita bisa jual order-orderannya. Pas, jalan ke mobilnya. Vance segera menjalankan mobilnya, dan ketika sudah dekat dengan anak itu, Vance pun menghentikan mobilnya dan menunggu 2 rekannya itu untuk menculik si John. Ketika Roy dan Jack akan menculik anak itu, muncul seorang laki-laki yang berbaju orang itu untuk menculik anak tersebut. Hei, lepaskan anak itu. Siapa kau? Kalau perlu tahu siapa aku, dia lepaskan anak itu. Karena merasa terganggu, Roy dan Jack langsung menghajar laki-laki tersebut. Tetapi laki-laki tersebut malah mengalahkan mereka bertiga. Setelah mengalahkan 2 penjahat tersebut, laki-laki tersebut mengusir Roy dan Jack. Pergi kalian. Roy dan Jack pun masuk ke dalam mobil dan Vance langsung menancar gas mobilnya dan pergi. Laki-laki tersebut terkejut karena anak yang diselamatkannya merupakan anak yang dia bawa ke rumah sakit. Nak, kok kamu keluar dari rumah sakit? Ya Om, saya mau mencari orang yang telah membawa saya ke rumah sakit tadi. Ya nak, Om tadi membawa kamu ke rumah sakit. Soalnya Om lihat kamu lagi pingsan. Nama Om siapa? Nama Om Nino. Terima kasih Om Nino telah membawa saya ke rumah sakit. Saya akan membalas
budi kepada Om. Iya nak, sama-sama. Sekarang kita akan kembali ke rumah sakit, soalnya luka kamu belum sembuh. Baik Om. Om Yuno dan John pun kembali ke rumah sakit. Setelah mereka sampai di rumah sakit, ibu dokter pun lega karena laki-laki tersebut telah mengantar kembali John. John, dari mana saja kamu, John? Begini dokter, tadi saya menemukan anak ini, terus dia ingin diculik, terus saya membantu ya dokter. Oh, syukurlah John selamat. Terima kasih ya Pak sudah menolong John. Sama-sama dokter. John pun kembali diantar ibu dokter untuk beristirahat. Setelah ibu dokter mengantarnya kembali ke ruangannya, John, ibu dokter pun pergi meninggalkannya. Ada seorang kakek dan istrinya yang sedang membawa cucunya ke rumah sakit untuk dioperasi karena penyakit kanker usus yang diderita oleh cucunya. Sebelum pergi ke rumah sakit, si kakek telah menelpon dokter yang ahli dalam menangani penyakit kanker, yaitu Dokter Salma. Halo, selamat siang, maaf mengganggu. Dokter, cucu saya sedang mengalami penyakit usus, yang kanker usus yang sangat parah. Jadi gimana solusinya dok? Oh, begitu ya Pak. Saran saya dioperasi saja, soalnya kanker ususnya sudah parah. Harus dioperasi ya dok? Baiknya begitu Pak. Tapi dokter mengenai cucu saya kan? Saya minta maaf, seharusnya rumah saya. Tetapi saat ini saya sedang berada di luar kota sebelum ke depan. Apabila Bapak bersedia, saya akan merekomendasikan rekan saya, seorang dokter yang cukup ahli menangani penyakit kanker usus. Oh begitu ya dok. Terima kasih ya dok. Terima kasih atas bantuannya. Setelah sampai di rumah sakit, si kakek beserta istri dan cucunya segera pergi ke bagian resepsionis. Selamat siang, Dek. Selamat siang Nek. Begini, cucu saya ini sudah lama sekali mengidap kanker usus dan Dokter Salma menyarankan untuk segera dioperasi. Baik Nek, silakan diisi dulu kemudian data anaknya Nek, dan juga segala peraturannya dibaca ya Nek. Untuk operasi Nenek harus membayar dana dulu sebelum operasi. Kira-kira untuk semuanya itu totalnya berapa ya? Totalnya 10 juta Nek. Maaf dek, kalau dia segitu saya tidak ada. Tetapi saya berjanji setelah selesai beroperasi saya akan melunasinya. Maaf kek, ini sudah peraturan rumah sakit, pakai harus bayar dulu. Saya minta tolong sekali lah kepada kalian ini. Tolong cucu saya ini dioperasi dulu. Maaf, Nek, ini sudah peraturan rumah sakit. Nenek harus ngasih dulu biayanya. Saya minta tolong sekali. Saya minta tolong sekali untuk operasi cucu saya ini. Apa tidak ada kebijakan dari rumah sakit ini? Kalau tidak ada uang sampai ke sini Nek. Sementara saat kakek, nenek, dan resepsionis berdebat, datanglah seorang dokter muda yang tampan dan berkarisma. Dari kejauhan, dokter muda itu seperti mengenali sosok pria tua rentan itu. Ingatannya kembali ke masa 20 tahun silam, di mana ia pernah diselamatkan oleh sang kakek yang lagi berdebat dengan resepsionis. Maaf, ada apa ya? Ini dok, kalian ini memaksa supaya cucunya segera dioperasi, tapi mereka tidak punya biaya dok. Kenapa tidak dilakukan penanganan langsung? Tapi kan peraturan rumah sakit ini biayanya harus dilunasi dulu dok. Ketika nyawa manusia sedang terancam, apakah pantas kami mempertanyakan materi? Coba tanya hati nurani kalian masing-masing. John menghampiri kakek dan nenek sambil menyentuh bahu si kakek sambil berkata, Dek, kakek dan nenek tenang saja. Cucu Anda segera kami operasi, dan saya akan menangani operasi cucu Anda. Tapi dok, Tapi kenapa? Kakek khawatir ya soal biayanya. Kakek tenang saja. Saatnya kakek telah menuai apa yang telah kakek tabur. Kakek pernah melakukan suatu kebaikan dan kini kebaikan itu akan kembali kepada kakek. si kakek dan nenek masih tercengang dan kebingungan dengan ucapan dokter muda tadi. Perawat, segera bawa cucu kakek ini ke ruangan operasi. Setelah cucu kakek itu dibawa ke ruang operasi, Dokter John beserta dua dokter lainnya yaitu Dokter Elizabeth dan Dokter Olivia segera masuk ke ruang operasi. Kakek dan nenek merasa khawatir akan keadaan cucunya, dan ketika kakek dan nenek sedang gelisah, ada sepasang suami istri yang menenangkan kakek dan nenek tersebut. Oke, berpikirlah positif, jangan negatif. Cucu kakek itu pasti akan selamat. Iya kek dan nek, nggak usah gelisah kek nek. Makasih atas dukungannya. Sama-sama kek nek.
Setelah selesai dioperasi, Dr. John keluar dan berkata, Ya, Nek, operasinya berjalan dengan lancar. Untuk sekarang cucu kakek dan nenek dalam pengaruh obat virus, tapi tidak lama kemudian akan ciuman. Syukurlah. Terima kasih ya John, kau sungguh mulia. Semoga Tuhan akan membalas kebaikanmu. Amin. Itulah momen terpenting bagi saya karena saya dapat membalas kebaikan orang yang telah membuat saya seperti sekarang. Kakek ingat 20 tahun yang lalu, kakek pernah menyelamatkan saya dari kecelakaan dan menyelamatkan saya dari orang yang ingin menculik saya. si kakek mulai mengingat dan akhirnya dia berkata, Kau kah itu, John? Ya, Kek, ini saya John, bocah yang dulu pernah kakek tolong. John. Terima kasih, John. Terima kasih. Saya yang harus berterima kasih kepada kakek, karena tanpa kakek saya tidak dapat berdiri di depan kakek sekarang ini. Saya ucapkan sangat terima kasih kepada kamu ya nak. Terima kasih telah menolong keluarga kami. akhirnya cucu kakek tersebut berhasil dioperasi dan John berhasil menepati janjinya untuk membalas kebaikan dari kakek tersebut. Pesan moral yang kita dapat dari cerita ini adalah apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Artinya kebaikan yang kita lakukan di masa lalu akan dikembalikan kepada kita di masa depan atau kini.